Ya akhirnya pelaku persekusi di Kerawang ditangkap juga. Ini atas desakan dari para kiai, para ulama NU dan para Banser dan Ansor. Tapi yang ditangkap hanya 2. Baru 2 yang ditangkap. Apakah hanya 2 doang atau akan dikembangkan nanti menjadi lebih banyak? Karena yang di video itu kan sangat banyak, bukan cuma 2 orang. Ya kalau misalkan dalam sehari itu nangkap 2 orang, misalkan nih jam 1 menangkap 2 orang tersangkanya, kenapa nggak langsung ditanya mana aja, siapa aja yang ikut waktu itu? Kenapa nggak langsung ditangkap? Kenapa hanya 2 orang? Itu banyak, pelakunya banyak, rombongan, gerombolan, bukan hanya 1 orang, 2 orang yang melakukan. Toh walaupun memang yang melakukan perusakan ataupun melakukan kekerasan itu hanya 2 orang itu, ya harus ditangkap juga kelompok mereka. Jangan cuma 2 orang itu aja lalu yang lain dibiarkan karena apa? Tidak menyentuh mobil, tidak menyentuh korban. Harus tangkap semua, kembangkan semua kasus ini. Dan diancam dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tapi ini paling lama 5 tahun penjara. Bisa jadi nanti karena di penjara dia berkelakuan baik, menunjukkan kelakuan baik di penjara, alasannya nanti karena dia sudah berubah berkelakuan baik, akhirnya 2 tahun diselesaikan masa hukumannya. Sering kan terjadi seperti itu. Dan kalau memang hanya 2 orang itu yang ditangkap, sudah pasti yang ada di belakang mereka, dalang dari kejadian ini, mereka sudah menyuap 2 orang itu. Mereka sudah membayar 2 orang itu untuk, udah kamu masuk penjara saja, kamu mengakui kesalahan, kamu dapat sekian, yang penting kamu mengakui bahwa itu kelakuan kamu sendiri tanpa ada suruhan dari pihak manapun. Itu bisa saja terjadi, untuk membersihkan nama mereka bisa saja terjadi seperti itu. Kalau misalkan hanya kasus kriminal biasa tanpa ada dalang di belakangnya, ini nggak mungkin, kasus ini nggak mungkin terjadi seperti itu, nggak mungkin. Pasti ada dalang di belakangnya. Ada sumbernya dari permasalahan ini apa? Harus diungkap. Karena apa? Yang dicari Kiai Imad. Yang dicari, yang disebut dalam video itu kan si Kiai Imad. Nah, Kiai Imad ini kan terkait dengan pembahasan soal nasab. Nah, kalau hanya warga biasa, masyarakat biasa, ngapain sampai melakukan hal seperti itu? Itu pasti salah satu dari pendukung pihak sebelah yang tidak pro dengan kajian ilmiahnya dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, itu tinggal dicari tuh dalangnya di balik itu siapa, selesai semua. 2 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial F dan S. Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain belum merinci identitas dan motif para tersangka karena kasus ini masih dalam pengembangan. Polisi tengah memburu para tersangka lain. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa telepon seluler dan pakaian serta helm yang digunakan saat melakukan penyerangan. Kedua tersangka terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Untuk tersangka lain kami masih melakukan penyidikan. Motifnya apa? Sementara belum bisa kami sebutkan ya motifnya. Dari kelompok mana? Bagaimana? Kelompok apa? Yang jelas ada 2 orang pelaku ya. Ada 2 orang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, biarkan kami bekerja dulu untuk mengetahui motif lebih dalam, untuk mengetahui ada apa kelompok di balik ini. Ya. Tersangkanya dan? Tersangka sampai saat sekarang 2 orang. Warga mana? Itu ya. ada yang menyuruh orang pelaku ini. Masih kami dalami, ya masih kami dalami. Warga mana? Pelakunya Kerawang bukan? Soalnya kan ikutin dari warga mana? Sementara itu aja dulu dari kami. Nanti sambil berjalan akan kami sampaikan informasinya.
Rombongan kiai dan banser asal Cikarang mengalami persekusi di Rengas Dengklok, Karawang pada 10 Agustus lalu. Saat itu rombongan akan menghadiri acara pengajian di salah satu pondok pesantren di wilayah tersebut. Kejadian ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka dan mobil yang ditumpangi rusak parah. Nah, itu dia video dua tersangka kasus persekusi yang sudah ditangkap oleh Polres Karawang. Tapi kalau yang ditangkap hanya 2 orang itu doang, hanya 2 orang itu saja, tidak dikembangkan dengan massa yang begitu ramai, massa yang begitu banyak menggeruduk. Yang ditangkap kok hanya 2 orang. Itu sudah bisa diperkirakan apa yang terjadi sebenarnya di belakang. Apakah hanya sekedar menutup tuntutan dari petinggi NU dan para ansor banser doang agar ansor banser dan petinggi-petinggi NU tidak terus mendesak kepolisian, atau bagaimana? Kalau memang keadilan itu masih ada, masih ditegakkan oleh penegak hukum, harusnya diusut tuntas masalah ini. Perkaranya apa? Sumbernya dari mana? Dalangnya siapa? Pelakunya siapa saja? Yang diambil jangan cuma pelaku yang misalkan nih memukul mobil atau memukul korban saja. Mereka itu berkelompok. Mereka itu banyak orang. Berarti mereka itu satu gerombolan, satu kelompok. Ya itu harus terlibat semua. Jangan cuma yang menyentuh barang bukti saja yang ditangkap. Kalau seperti itu misalkan ada kasus begal. Ada kasus begal kan 2 orang nih. Yang satu membonceng dan yang dibonceng inilah pelakunya yang mengambil motor korban. Nah, sedangkan satunya tidak menyentuh tuh barang korban, tidak disentuh, korban tidak disentuh oleh si pelaku yang satunya ini. Apa itu akan bebas hukum juga? Si teman begal itu tadi yang membantu melancarkan aksinya itu. Apa tidak diproses hukum juga? Kalau seandainya si teman begal itu diproses hukum, si teman pelaku dari persekusi di Karawang ini juga harus diproses secara hukum. Itu baru adil namanya, karena mereka satu komplotan, satu gerombolan yang datang bersamaan mencari Kiai Imad dan melakukan persekusi kepada Banser dan Kiai NU ya. Hingga sampai terjadi pemukulan dan perusakan kendaraan yang ditumpangi oleh Kiai NU, Kiai Nusantara kita. Lalu kalau mereka yang dicari adalah Kiai Imad, itu sudah pasti berhubungan dengan polemik nasab yang terjadi saat ini. Dan itu polisi sangat mudah menyelidikinya. Pasti sumbernya dari mana, dalangnya siapa, pasti cepat ketahuan kalau memang penanganannya benar. Niatnya memang mau menegakkan hukum. Pasti ketahuan. Nah, itu dia sedikit cuplikan video penangkapan dari pelaku persekusi yang ada di Karawang. Dan setelah kasus persekusi itu ada lagi persekusi di tempat lain yang anak-anak sedang mengaji lalu diteror. Datang mereka ngamuk banting-banting pot sampai anak-anak yang sedang mengaji ketakutan dan trauma sampai saat ini. Ini kalau nggak segera diselesaikan masalah ini akan terjadi dan terjadi lagi.